Bang Zulfan sudah tahu lah, karena kan dia di dalam partai itu sendiri gitu. Jadi setelah dia keluar ya istilahnya ngebongkar keadaan yang sebenarnya di tubuh partai itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bina Damai Indonesia. Sudah lama kita tidak bersua, kawan-kawan. Semoga kawan-kawan semua selalu sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas hari-harinya. Kali ini saya akan membicarakan terkait dengan isu politik yang terus memanas menjelang pemilu 2024. Kabar yang mengejutkan datang dari seorang politisi senior, yaitu abang kita, Bang Zulfan Lindan, yang baru saja dinonaktifkan ya dari kepengurusan di PP Partai Nasdem, yang langsung ditandatangani oleh Surya Paloh dan sekjennya. Penonaktifan ini juga menarik menurut saya karena kontroversinya sih yang dibangun Bang Zulfan ini berdasarkan keilmuan gitu ya, yaitu dia yang paling menonjol itu adalah dia berbicara soal dialektika Hegel gitu ya. Nah, bagi seorang yang berjalin kelindan di dunia intelektual, terutama filsafat, pasti tahu lah Hegel itu siapa gitu ya. Itu seorang filosof modern terbesar di Eropa gitu, lebih tepatnya dari Jerman gitu ya. Menurut Bang Zulfan bahwa pemilihan bakal calon atau calon presiden 2024 yang diusung oleh Nasdem saat ini, yaitu Anies Baswedan, itu merupakan antitesis dari Jokowi, yaitu sebagai tesisnya begitu ya. Yang diharapkan oleh Bang Zulfan atau Nasdem itu adalah adanya gabungan antara seorang Jokowi yang notabene erat kaitannya atau identik dengan kerja gitu ya, dan seorang Anies yang seorang intelektual gitu ya, yang menurut Bang Zulfan itu seorang intelektual, seorang yang lebih banyak berkonsep begitu. Nah, inilah yang diharapkan oleh Bang Zulfan, yaitu di dalam diri Anies itu nanti selain mengkonsepkan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang baik untuk Indonesia, juga langsung dikerjakan begitulah. Itulah yang yang diharapkan oleh Bang Zulfan. Tapi nyatanya pernyataan ini ya itu bergulir di dunia politik menjadi negatif begitu, yang akhirnya Bang Zulfan disudutkan dan mendapatkan surat cinta lah dari Surya Paloh begitu ya, dinonaktifkan. Ini mungkin ujungnya begitu ya, pamungkasnya, karena sebelum-sebelumnya juga Bang Zulfan ada kata-kata yang kontroversi menurut Nasdem, dari Partai Nasdem sendiri lah gitu, dari pengurus-pengurusnya. Nah, sebagai seorang intelektual yang juga terlahir dari PBHMI, dia sangat familiar dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, yang maksudnya memang baik begitu loh. Demi perbaikan bangsa ini harus ada sintesis antara sifat Jokowi yang kerja dan sifat Anies yang pemikir begitu, atau penuh dengan ide-ide gitu. Nah, di dalam diri Anies ini semoga nanti ketika jadi itu ya antara kerja dan pemikir itu menyatu begitu. Itulah yang diharapkan oleh Bang Zulfan. Tapi apalah daya, malah dia dinonaktifkan begitu. Kemudian setelah Bang Zulfan ini dinonaktifkan, dia justru mengagetkan khalayak zagat perpolitikan ya, perpolitikan Indonesia. Justru Bang Zulfan memberikan solusi begitu ya bagi Bang Anies sebagai calon presiden ini. Kalau seandainya nanti Anies Baswedan ini tidak menjadi calon presiden 2024, karena saat ini masih menjadi bakal calon presiden ya, bakal calon presiden, bukan capres ya,
Karena yang namanya capres itu sudah ada pasangan gitu. Karena sampai saat ini kan belum ada pasangan juga ya. Belum ada pasangan, dan juga intinya capres itu yang sudah terdaftar di KPU gitu loh. Tapi sampai saat ini kan belum begitu. Karena memang waktunya juga belum. Nanti sampai bulan di tahun 2023 baru nanti ada pendaftaran, akhir pendaftaran capres di KPU begitu. Kalau sudah terdaftar di capres di KPU gitu, maksud saya di daftar di KPU, barulah dia terhitung atau sah menjadi capres presiden, calon presiden 2024 nanti gitu. Kalau sekarang ini masih bakal calon gitu. Dan bahkan bakal calon pun itu masih belum sah sebenarnya, karena wakilnya belum ada begitu, dan yang mengusungnya pun baru satu partai begitu. Nah, dari sinilah dari sini Bang Zulfan mengatakan kalau seandainya Anies Baswedan itu tidak menjadi capres di 2024 nanti, maka sebaiknya memilih 3 kriteria ini begitu. Menurut Bang Zulfan ya, di podcast YouTube-nya. Pertama, Bang Zulfan menyarankan bahwa sebaiknya Anies Baswedan itu menjadi ketua Nasdem, ketua Partai Nasdem. Kenapa Bang Zulfan menyarankan itu? Kalau tidak menjadi ketua partai, ketua umum Partai Nasdem, maka Partai Nasdem saat ini akan nanti akan merosot begitu, karena ditinggalkan oleh pendukung-pendukungnya gitu loh ya, oleh konstituennya, itu akan ditinggalkan. Karena saat ini kan Partai Nasdem naik itu berkat mengusung Anies sebagai capres 2024 gitu. Jadi agar Nasdem itu partainya tetap dikenal oleh masyarakat, agar masyarakat tetap lebih memilih dan mendukung Partai Nasdem, maka sebaiknya Partai Nasdem dinahkodai oleh Anies Baswedan. Artinya Surya Paloh dengan legowo menyerahkan jabatan itu ke Anies gitu. Tapi pertanyaannya, mungkinkah Surya Paloh akan memberikan itu? Jawabannya teman-teman sudah tahu lah pasti begitu. Dan yang kedua, saran Bang Zulfan kepada Anies yaitu tetap menjadi seorang intelektual begitu ya, tetap mengajar gitu. Lebih baiknya mengajarlah di Amerika, belajar di Amerika dulu gitu ya, berpuluh-puluh tahun kata dia. Belajarlah ke Amerika, seperti dia mencontohkan seperti Cak Nur dan yang lainnya, belajar di Amerika, di Chicago misalnya. Ketika pulang dia akan menjadi seorang guru bangsa karena ide-idenya gitu, karena pemikiran-pemikirannya yang diberikan kepada Indonesia begitu. Jadi gitu. Jadi memang tepat sekali sih sebenarnya. Saya sendiri lebih mendukung, lebih setuju bahwa Anies Baswedan ini harus terus bergerak menjadi seorang intelektual begitu, bukan politisi begitu. Karena nantinya saya khawatir ketika Bang Anies ini terjun ke partai politik, khawatir saya itu seperti Bang Amin Rais begitu, yang saat ini ya begitulah begitu. Padahal Bang Amin Rais ini sangat cemerlang intelektualnya dulu. Saya bukan sering lagi ya, bahkan intens membaca pemikiran-pemikiran Bang Amin Rais. Ini sangat luar biasa begitu ya, terkait dengan keislaman yang modern, Islam yang transformasi gitu. Itu sangat cemerlang lah begitu. Tapi akhirnya ketika dia terjun ke politik, kesini-sininya menjadi oposisi, akhirnya dia seolah-olah namanya menjadi jelek lah gitu. Apalagi pas melebur kepada gerakan 212 itu nambah jelek lah begitu ya. Yang tadinya seorang reformis, seorang modernis, tapi kembali ke konservatif gitu. Bukan entah kembali atau tidak, tetapi itulah yang terjadi begitu ya. Tapi saya sih husnudon saya Bang Amin Rais tetap menjadi seorang guru bangsa, menjadi seorang intelektual yang pemikirannya ditiru dan dicontoh oleh generasi selanjutnya. Dan yang ketiga, Bang Zulfan menyarankan bahwa Anies sebaiknya menyerah gitu, dan menjadi alat untuk
Nasdem lah begitu ya, menjadi mesin politiknya ini Nasdem gitu. Artinya dia tidak menjadi capres ya, karena sampai saat ini kan menurut Bang Zulfan belum didukung oleh partai-partai lain dalam pengusungan capresnya, jadi kemungkinan itu tidak jadi begitu. Nah, oleh karena itu Bang Zulfan menyarankan Anies ini menyerah untuk jadi jurkam lagi gitu ya, jadi pemenangan lah gitu ya, tim pemenangan dari Nasdem untuk pemilu 2024 ini gitu loh. Harus rela itu gitu ya, rela. Tetapi mungkinkah Anies ketika saat ini sudah dicapreskan dan kemudian turun gitu statusnya menjadi juru kampanye gitu? Kayaknya sih nggak juga gitu ya, kayaknya nggak mau lah seorang Anies begitu, karena sekarang kan udah dilulukan oleh atau didewa-dewakan dalam tanda kutip ya oleh masyarakat yang mendukung dia dengan sepenuhnya begitu. Ya itulah yang disarankan oleh Bang Zulfan Lindan, seorang politisi senior yang sudah lama ya menjadi DPR juga. Dia sudah 2 periode, yaitu periode 99 sampai 2004 dia naik menjadi DPR RI dari PDIP. Tahun 2014 sampai 2019 dia naik menjadi DPR RI pemilihan Dapil Aceh dengan kendaraan Nasdem gitu, dan sampai awal Oktober kemarin dia masih menjadi pengurus di Nasdem sebagai ketua bidang energi dan SDA ya, sumber daya alam, dan LH lingkungan hidup. Di sini saya ingin menekankan bahwa biasanya seorang mantan itu lebih tahu lah gitu ya, sedikitnya lebih tahu daripada orang luar gitu. Kira-kiranya Bang Zulfan mengasih saran seperti itu, apakah memang dia sudah tahu gitu? Pada kenyataannya seorang Anies ini itu hanya diperalat oleh petinggi-petingginya saja begitu, oleh cukong-cukongnya begitu ya, untuk menaikkan partai tersebut begitu ya. Padahal nantinya dia tidak jadi mencalonkan begitu. Apa itu kemungkinan Bang Zulfan sudah tahu lah, karena kan dia di dalam partai itu sendiri gitu. Jadi setelah dia keluar ya ngomong lah, istilahnya ngebongkar keadaan yang sebenarnya di tubuh partai itu gitu. Sama halnya seperti ya mu'alaf lah, sebutlah agama Islam, seorang ustadz misalnya masuk ke Kristen menjadi pendeta misalnya, atau pendeta masuk Islam menjadi ustadz, itu kan biasanya lebih tahu gitu. Tapi kalau orang biasa sih ya nggak juga gitu loh, nggak begitu tahu juga. Tapi kalau seorang penggede gitu ya, pembesar di partai tersebut, pastilah tahu gitu loh keadaan yang sesungguhnya di tubuh partai itu seperti apa. Apalagi kan beredar di sosial media video pernyataan Surya Paloh yang mengatakan kalau seandainya Anies tidak jadi capres nanti ya nggak masalah buat Nasdem gitu loh, nggak masalah katanya. Nggak apa-apa gitu. Nah, pernyataan itu kan mengindikasikan bahwa ya fan-fan aja lah, walaupun Anies Baswedan nantinya tidak didukung oleh partai-partai lain, tidak dapat koalisi gitu ya, untuk mendukung Anies sebagai capres begitu. Karena yang kita tahu dari Demokrat sendiri, AHY bersikeras menjadi capres juga. Begitupun dari PKS bersikeras juga menjadi capres juga ya gitu. Paling tidak menjadi cawapres lah ya. Kalau misalnya benar menjadi cawapres, lalu dari Demokrat ketumnya AHY menjadi apa begitu loh. Nah, jadi masih bersih tegang nih antara 3 partai ini, Demokrat, PKS, dan Nasdem ini masih bersih tegang begitu ya, terkait dengan siapa capresnya, siapa cawapresnya, terlebih siapa cawapresnya lah gitu ya. Kalaupun seandainya 2 partai Demokrat, partai yang dikenal biru, dan PKS ini mendukung Anies Baswedan sebagai capresnya, lalu siapa cawapresnya begitu yang akan dipasangkan nanti gitu. Cukup sekian
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.